Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian pernah dengar tentang antibiotik gak sih? Atau mungkin kalian pernah diresepkan antibiotik oleh dokter? Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih kegunaan antibiotik dan bagaimana sih cara kerja dalam tubuh kita? Oleh sebab itu, saya, Rahmaira Damayanti dari kelas 10 Teknologi Farmasi akan membahas mengenai obat yang satu ini. Simak videonya ya. Nah, pertama-tama kalian harus tahu dulu nih, apa itu antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat yang dimana kegunaannya untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu sendiri merupakan mikroorganisme kecil yang dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit, mulai dari sakit tenggorokan hingga penyakit kulit secara serius. Contoh obat jenis antibiotik ini, yang pertama amoksisilin. Amoksisilin bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan dinding sel, yang dimana dinding sel sangat penting untuk keberlangsungan hidup bakteri dan tempat dimana ia bertahan hidup. Tanpa adanya dinding sel yang utuh, bakteri akan mati. Kedua, yaitu ciprofloxacin. Ciprofloxacin bekerja dengan cara membunuh bakteri dengan menghambat pertumbuhan DNA bakteri. Contoh obat yang ketiga yaitu kombinasi antara trimethoprim dengan sulfamethoxazole, yang dimana cara kerjanya ialah dengan menghambat enzim yang dibutuhkan bakteri untuk pembentukan asam folat. Asam folat itu sendiri penting untuk bakteri karena tempatnya bertumbuh dan membelah diri. Dengan dihambatnya enzim ini, maka bakteri tidak akan tumbuh dengan sempurna dan akhirnya mati. Contoh obat yang keempat yaitu tinsomisin. Dengan cara kegunaannya ialah dengan menghambat sintesis protein bakteri. Yang kelima yaitu ampicillin. Cara kerjanya ialah dengan merusak dinding sel bakteri. Tapi kalian harus ingat ya, saat penggunaan atau pemakaian jenis obat antibiotik ini, kita harus bijak dalam penggunaannya. Mengapa? Karena ada 3 alasan kuat. Yang pertama, resistensi antibiotik, yang dimana ketika bakteri terpapar antibiotik berulang kali dan mereka belajar beradaptasi dan akhirnya menjadi kebal. Akibatnya, yang sebelumnya obat itu ampuh dan bekerja, akhirnya tidak bekerja lagi, dan penyakit ini semakin sulit untuk diobati. Kedua, efek samping. Sebagaimana obat lainnya, antibiotik juga memiliki efek samping, mulai dari hal-hal ringan seperti mual, diare, pusing, hingga efek samping yang serius seperti reaksi alergi. Yang ketiga, yaitu membunuh bakteri baik. Sebenarnya tubuh kita ini memiliki bakteri baik, terutama di dalam usus kita. Lalu ketika kita sembarangan dalam penggunaan antibiotik, bisa saja antibiotik itu malah membunuh bakteri baik, sehingga menyebabkan infeksi baru. Nah teman-teman, dari 3 alasan tadi yang saya sebutkan, kita jadi tahu kan bahwa tidak boleh sembarangan mengkonsumsi atau memperlakukan obat jenis antibiotik. Nah, perlu kita ingat juga bahwa antibiotik ini harus sesuai dengan resep dan anjuran dokter. Ya, tidak boleh sembarangan dibeli karena obat ini tergolong obat keras. Lalu obat jenis antibiotik ini harus dihabiskan walaupun kita sudah merasa lebih baik atau merasa sudah enakan, karena obat antibiotik ini dikhawatirkannya ketika masih ada beberapa bakteri yang tersisa di dalam tubuh kita, lalu kita menghentikan penggunaan seenaknya dan bakteri itu menjadi berkembang lagi, terjadilah resistensi terhadap tubuh kita. Mari bersama-sama untuk bijak dalam menggunakan dan memakai obat jenis antibiotik ini. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.